guys, how are you today? Welcome back in my YouTube channel with Miss Mar. In this part, ini segmen chit chat. Kali ini aku akan menghubungi teman aku, ngobrol-ngobrol. Apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan membahas beliau ini pernah tinggal di Jerman dan juga mempunyai suami seorang foreigner, ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang beliau, oke? Ya, aku akan hubungi dia dan kita akan terhubung dengan telepon dan tanya-tanya tentang kabarnya, dan mudah-mudahan ada info bermanfaat dan juga bisa kalian ambil dalam segmen chit chat kali ini, oke? Aku akan telepon dulu ya guys. Namanya adalah Kur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Ma. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht es dir? Ich bin gut. Wo bist du? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ich bin hier zu Hause in Bekasi. Oh, also. Ich vermisse dich. Danke, das wünsche ich auch. Oke, Kur. Sekarang berarti di Bekasi ya? Ya. Iya. Kamu sekarang masuk di segmen chit chat bersama Miss Mar. Oh, really? Iya. Aku mau kepo-kepo sedikit, gak apa-apa ya, tentang pengalaman kamu pernah tinggal di Jerman, terus sama suami ya, pindah di ikut suami terus tinggal di Jerman sampai melahirkan dan merawat si kecil yang ganteng berwajah bule bernama Indonesia. Namanya Lukman, mukanya bule cuy. Gak apa-apa ya. Oke, Kur. Yes. Udah berapa lama nih? Kalau gitu udah berapa lama di Bekasi? Di Bekasi. Di Indonesia. Sejak pindah ya. Kurang lebih 2 tahun lah. Oke, udah kurang lebih 2 tahun lah ya. Oke, Kur, I really want to know, tentang persiapannya ya, Kur ya. Aku juga sempet sih ngebantuin murid yang mau menikah dengan orang Jerman juga. Itu kan persiapannya, even mau tinggal atau sekolah gitu kan, kita Jerman itu nggak sembarangan ya, maksudnya agak birokrasinya benar-benar ketat gitu ya untuk bisa ke sana ya. Iya. Betul gak? Iya. Aku sih cuman bantuin kulitnya doang lah ya, di depan-depannya doang, tapi denger ceritanya itu kayaknya bener-bener banget harus disiapin, nggak bisa besok mau berangkat sekarang baru ngajuin apa gitu, kayaknya nggak bisa ya, harus jauh-jauh hari ya. Nah, persiapan apa aja sih, Kur, yang harus disiapin sebelum berangkat ke Jerman waktu itu, waktu Kur? Kalau diriku kasusnya adalah untuk ikut suami ya, gitu. Jadi karena alasan pernikahan begitu. Yang pasti yang harus disiapkan itu, satu, siapkan mental dan yakinkan kalau memang bertujuan untuk ke Jerman, seperti itu. Itu penting karena yang pasti dengan itu kita jadi akan cari tahu tentang Jerman bagaimana supaya kita lebih siap lah ketika di sana gitu ya. Itu yang kedua tentunya juga tentang informasi tentang terkait persyaratan dokumen yang harus dilengkapi gitu. Jadi dari situ dilihat tujuan kesananya mau apa gitu, terus persyaratannya tuh diteliti apa saja yang dibutuhkan, dokumen apa saja yang harus disiapkan, karena pastinya beda tujuan, beda juga ada perbedaan dokumen juga yang dibutuhkan gitu. Jadi bisa dikira-kira, kalau ada dokumen yang kurang, kita punya space waktu berapa lama gitu ya.
Terus setelah tahu dokumen apa saja yang dibutuhkan, tentunya ada fase yang namanya legalisir dokumen gitu. Biasanya ada dokumen Indonesia yang diharuskan untuk dilegalisir. Kalau untuk keperluan aku waktu itu kan untuk pernikahan ya, karena pernikahan dan untuk ikut suami, tentunya ada dokumen akta lahir, buku nikah. Nah itu juga ada surat keterangan belum menikah juga. Waktu untuk proses dokumen pernikahannya itu juga harus dilegalisir waktu itu. Begitu sih. Tentunya kalau untuk persyaratan keperluan studi, ya dilihat itu dia dokumen apa saja yang harus dilegalisir gitu. Nah, setelah dilegalisir selesai, fase legalisir selesai, nanti ke tahap terjemahan. Ada tidak dokumen yang harus diterjemahkan untuk keperluan kita di sana gitu. Gitu. Ya, setelah itu sudah deh. Udah. Tinggal apply untuk apply visa ya gitu tentunya. Pastikan juga waktunya gitu. Untuk harapan keberangkatannya gitu ya. Diusahakan jangan mepet gitu. Oke. Untuk apply visanya. Itu sih kurang lebih. Itu cari informasinya kemana sih, Kur? Misalnya kayak tadi kamu ceritain di ngelegalisir bla bla bla, itu kemana gitu? Boleh diinfoin? Oke, kalau untuk itu diriku dapat informasi full dari website kedutaan Jerman gitu. Karena alhamdulillahnya sih web kedutaan Jerman relatif lengkap ya informasinya terkait itu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya keperluan untuk ke Jerman mengenai persyaratan, langkah-langkahnya bagaimana untuk dokumennya, bisa dibaca di web kedutaan Jerman sih. Begitu. Oke, gitu. Jadi teman-teman kalau mau informasi atau yang berhubungan dengan negara Jerman ya, mau studi atau mau keperluan yang lainnya, itu langsung aja ya ke websitenya atau datang langsung gitu ya ke kedutaannya gitu ya. Saranku sih di web aja udah cukup sih. Udah cukup. Sebab kalau kita datang ke kedutaan hanya untuk tanya itu sih biasanya ya akan diarahkan baca di web itu. Gitu. Karena mereka juga nggak sembarangan untuk kasih izin orang masuk ke kedutaan gitu sih biasanya. Oke, jadi dilihat di websitenya aja ya. Good. Yes. Terus next question, apa sih yang harus dihindari gitu loh, Kur? Ini tipsnya supaya bisa lolos gitu deh. Supaya bisa lolos, persyaratannya apa, bagaimana gitu. Gitu. Kalau untuk tips dari aku sih sebenarnya selama dokumen kita itu lengkap, aktual dan sesuai dengan yang diminta, biasanya sih lancar gitu aja sih. Oke. Berapa lama prosesnya? Jadi tips dari aku sih baca betul-betul dokumen apa yang dibutuhkan gitu aja. Example ya, ini contohnya contohnya itu seperti keperluan untuk waktu itu untuk keperluan menikah dengan WNI, wabil khusus aku gitu, diminta untuk menyertakan akta lahir yang terbaru gitu ya, yang terbaru. Sementara akta lahir kita kan hanya sekali cetak ya. Gitu. Nah, itu agak problem di situ gitu. Jadi saat itu dari list kedutaan memintanya itu terbitan terbaru gitu. Jadi waktu aku tanya ini bagaimana Bu, jadi aku suruh konsultasi ke pihak pencatatan sipil gitu. Dan waktu itu jadi ternyata waktu itu bisa untuk dicetak ulang waktu itu gitu ya gitu. Tahun berapa? Teliti. Waktu itu kan tahun berapa ya dicetak ulang, aku tuh tahun akta lahir 2015 jadi cetak ulangnya. Itu sementara kan akta lahirku ya
tanggal lahir ya gitu. Iya. Nah itu kalau nggak teliti saat itu mungkin nggak sukses lah kasarnya, bisa begitu itu. Tapi ya tentunya peraturan juga berubah ya dari waktu ke waktu gitu kabarnya sih. Untuk keperluan yang akta lahir terbitan baru katanya sih apa sih tidak demikian lagi katanya, tapi ya gitulah, harus dicek lagi ke web ya gitu, seperti itu. Dan juga misal contoh keduanya adalah foto biometrik. Nah, foto biometrik itu antara kedutaan bisa berbeda-beda loh gitu. Ada yang minta latarnya abu-abu atau putih, ada yang harus 80% wajahnya terlihat, seperti itu gitu. Jadi dilihat persyaratannya betul-betul di web gitu. Gitu karena dari pengalamanku ada tuh player yang dia cuma bilang waktu foto biometrik di pas foto udah nih untuk pas foto aja, dia terima jadi aja, percaya aja sama tukang fotonya. Ternyata pas dibawa ke kedutaan tuh tidak pas gitu. Ternyata kedutaan mintanya 80% wajahnya terlihat, sementara yang di situ yang dari pas foto itu tidak 80%. Akhirnya dia suruh foto ulang, sayang kan waktunya ya, dia harus ulang lagi gitu. Itu sih, karena sukses tidaknya tergantung dari kelengkapan dokumen ya. Juga gitu. Jadi harus benar-benar ditanya detail gitu ya. Jangan malu bertanya nanti sesat di jalan gitu ya. Itu prosesnya berapa lama, Kur? Betul, gitu. Proses untuk apa nih sampai visa iya, ya? Kira-kira berapa lama? Masih ingat nggak? Ya, diriku itu apply visanya itu jenisnya visa nasional gitu ya, visa nasional untuk keperluan kumpul keluarga gitu. Nah itu menurut info dari petugas kedutaannya sih biasanya akan memakan waktu 5 pekan gitu. 5 pekan hari biasanya. Kerja gitu ya? Betul gitu. Walaupun ada kemungkinan pada prosesnya bisa lebih cepat dari itu atau lebih lama, tapi biasanya itu deadline-nya itu 8 pekan. Jadi 8 pekan itu biasanya kita sudah dapat informasi entah itu tentang kelanjutan inilah permohonan visa kita ditolak kah, diterima kah, atau ada dokumen yang perlu ditambahkan gitu ya gitu. Nah kalau pengalaman diriku sendiri, diriku apply visa itu pada pekan ke-7 itu dari pihak suami baru dapat informasi bahwa permohonanku itu sudah masuk di imigrasi domisili tempat suami gitu, dan mereka minta beberapa dokumen lagi dari pihak suami untuk validasi dokumen aku gitu, dan baru di pekan ke-8 visaku keluar gitu. Oke. Jadinya depends ya, tergantung. So kalau masalah biaya nih, kira-kira ini kan estimasi ya, walaupun nanti berbeda-beda, cuman waktu kur itu menghabiskan biaya berapa sih kira-kira budgetnya yang harus disiapin? Untuk apa nih? Dari ngurus dokumen, terus sampai selesai, terus kemudian pindah ke sana gitu. Oke. Kalau soal itu mungkin aku lebih lebih info lagi. Kalau keperluanku adalah untuk ikut suami waktu itu kumpul keluarga gitu. Jadi karena pernikahan, jadi tentunya biaya dokumen yang dibutuhkan itu untuk dokumen pernikahan gitu ya pastinya gitu. Jadi dokumen yang diperlukan untuk apply visa itu runtut dari dokumen pernikahan, kalau enggak ya nggak bakal bisa juga kan gitu. Jadi aku kalkulasi ya dari semenjak keperluan dokumen pernikahan sebelum menikah itu sampai dapat buku nikah gitu. Nah, karena dari dasar buku nikah itu bisa apply visa gitu itu kurang lebih memakan biaya 7 juta lah kurang lebih kan. More or less ya, kurlep.
Ya, 7 juta Ketika itu 2015 ya? Ketika itu 2015 gitu. Itu 7 juta dan itu belum termasuk tiket ya pastinya. Gitu. Oke, itu kira-kira kayak gitu ya guys. Nah kalau udah semuanya lengkap, kan udah semua lengkap, udah dokumen udah oke, tinggal pindah. Itu gimana pindahannya Kur? Aku lihat fotomu ya, but I don't think gimana sih bawa barang-barangnya kemudian pindah itu, bagaimana caranya Kur? Dari Indonesia ke Jerman gitu ya? Yes. Oke, yang jelas sih prinsipku simple ya gitu. Kesana itu aku tidak berpikir untuk bawa banyak barang sih, gitu. Tidak, karena prinsipnya ya apa yang dibutuhkan di sana, aku bisa cari di sana, gitu. Jadi kayak seperti pakaian gitu ya, bawa saja secukupnya, gitu. Bawa saja secukupnya. Paling ya perlengkapan pribadi ya, gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya suka masak dan khawatir bumbu nggak ada di tempat domisili gitu, misalnya dibawa yang kering-kering gitu ya, gitu. Bisa dibawa. Gitu, paling gitu aja sih. Tidak ada yang tidak ada hal yang rempong lah gitu kasarnya gitu. Barang pribadi aja seperlunya gitu. Itu aja sih. Udah berapa lama waktu itu, berapa lama tinggal di sana, di kota apa Kur? Di sana aku di Berlin. Berlin. Gitu. Berapa lama? Iya, kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun lah ya, lumayan ya. Nah berarti udah ngalamin namanya culture shock, ya nggak? Oh yes. Itulah yang pasti kalau kita mau pindah ke sebuah kota aja pasti ada perbedaan, apalagi ini negara benuanya beda juga. Nah waktu itu kamu ngalamin itu, terus bisa menghadapinya, itu bagaimana tuh Kur? Caranya? Yang pasti culture shock itu tidak bisa dihindari ya. Cuma masalah berapa persennya aja mungkin ya, tiap orang beda-beda. Di situ yang aku rasakan itu akan sangat bermanfaat sekali kalau kita sudah tahu bagaimana, sudah punya informasi sebelum keberangkatan tentang bagaimana Jerman sendiri gitu. Jerman sendiri artinya adalah misalnya bagaimana biasanya kalau keseharian mereka biasanya seperti apa, atau tepat waktu, masalah kebiasaan di sana gitu ya, untuk misalnya untuk transportasi seperti apa, seperti itu, bagaimana menggunakannya, terus bagaimana lingkungan untuk berbelanja itu sebaiknya sebelum keberangkatan dicari tahu lah. Gitu, iya, kita pelajari dulu ya, harus punya ilmunya dulu ya. Kalau mau ke sana juga harus pernah belajar ya. Pernah belajar bahasanya ya Kur ya. Iya, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Salah satu syarat itu kan ya. Iya, alhamdulillah sih, itu termasuk salah satu persyaratan yang bisa membantu sekali gitu. Karena sebab apa gitu? Karena di sana itu bahasa yang digunakan kan bahasa Jerman ya, gitu. Bahasa Jerman. Dan di sana juga Jerman itu sangat menuntut gitu orang asing yang tinggal di sana itu bisa berbahasa Jerman begitu. Itu terlihat dari persyaratannya gitu. Misalnya untuk keperluan, misalnya untuk menikah atau untuk kumpul keluarga, minimal untuk apply visa itu punya kemampuan bahasa A1 gitu. Tapi di atas itu akan lebih baik. Sebab apa gitu, pengalamanku sendiri waktu itu aku berangkat dengan waktu apply visa itu dengan sertifikat bahasa level A1 gitu ya. Dan ketika perpanjang visa di sana itu dia akan lihat database kita waktu apply visa. Nah aku hanya punya A1, jadi aku wajib bisa menunjukkan sertifikat minimal B1 gitu. Dan di situ kalau
misalnya kemampuan bahasa Jerman kita nol sekali gitu, kita akan diwajibkan untuk kursus bahasa di sana kayak gitu sampai kita bisa lulus B1 minimal gitu ya. Kayak gitu. Nah, kebetulan kalau pengalaman diriku sendiri gitu, alhamdulillah aku sempat kuliah di jurusan bahasa Jerman. Jadi ketika perpanjang visa di situ waktu interview aku sampaikan gitu kalau aku punya aku sempat kuliah bahasa Jerman gitu, dan aku juga bawa ijazahku gitu, aku sempat tunjukkan gitu. Dan waktu perpanjang visa itu petugasnya menyatakan sih oke, jadi dia percaya lah gitu ya. Tapi sayangnya aku masih harus tetap menunjukkan, harus bisa menunjukkan kemampuan berbahasa Jerman minimal B1 gitu dari tempat kursus gitu. Jadi waktu itu aku tidak diwajibkan untuk ikut kursus bahasa, tidak, tapi minimal aku harus cari tahu kapan ujiannya. Jadi aku harus bisa ikut di ujian itu gitu. Oh iya, di mana Kur? Kalau kita mau ngambil itu di mana? Kalau dulu ada di Bekasi namanya Fitzeman, tapi kalau pusat ya pasti ya hanya diakui, kalau nggak salah hanya diakui satu tempat gitu ya, di Goethe kalau nggak salah ya Kur ya. Iya betul. Untuk persiapan kemampuan bahasa Jerman itu bisa diambil di Goethe Institut sih gitu, dan itu berlaku gitu. Itu waktu perpanjang visa aku juga ujian di Goethe Institut Berlin juga gitu, dan itu tidak pakai ikut kursus, jadi boleh langsung ikut ujian. Karena aja, kamu sudah punya basic gitu ya. Kalau yang tidak punya basic harus diiniin kursus ya. Disarankan untuk kursus baru ujian. Tapi karena Kur sudah sarjana pendidikan bahasa Jerman, jadi dia tidak diwajibkan, boleh saja ngikut ujiannya gitu ya. Itu plusnya akhirnya. Itu sih, walaupun kalau mau ikut kursusnya sih silakan, boleh aja gitu, tapi tidak wajib. Kan kita bisa ini ya mempersingkat waktu lah. Betul. Gitu rasanya. Oke. Gitu. Nah, dan informasi sedikit sih ya, kenapa bahasa itu penting gitu, sebab apa itu juga mempunyai peran penting juga sih waktu perpanjang visa gitu. Karena pengalaman aku waktu perpanjang visa ketika itu maksimal izin tinggal sementara yang diberikan itu adalah 3 tahun gitu, 3 tahun. Maksimal ya gitu. Dan aku dapat langsung 3 tahun saat itu gitu, dan beberapa kenalanku ada yang di bawah itu dapatnya gitu, karena ya gitu terbentur di bahasa gitu, begitu sih. Wah, oke deh untuk bagian itu. Nah, aku wonder banget nih sebagai seorang mami juga ya. Ini si kecil sekarang berkebangsaan apa nih? Si kecil sekarang masih berkebangsaan Jerman dan Indonesia, jadi masih ganda. Gitu. Yes. Terus bahasa yang digunakan apa nih kalau di rumah? Sekarang kita ngobrolin anak ya, emak-emak. Iya, kalau di rumah sih kita pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jerman gitu sih gitu. Tapi ya dia juga kadang dengar bahasa Inggris gitu, jadi campur masih sih. Tapi dikhususkan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Jerman aja gitu. Itu ngurus surat menyuratnya, dokumennya gimana Kur, ribet nggak? Itu di mana ngurusnya, di Indonesia apa di Jerman? Ngurusnya sih dua-duanya ya gitu, tapi utamanya itu adalah tempat di mana dia lahir gitu. Jadi anakku lahir di Jerman, jadi kepengurusannya di Jerman, basicnya pasti gitu. Nah, ketika pindah ke sini tetap aku harus urus untuk masukkan nama ke kakak, itulah ya, tetap gitu. Itu aja sih. Untuk pengurusannya kalau ditanya ribet atau enggak sih, di sana enggak ya gitu, karena demi anak ya.
Ya, karena seperti biasa begitu anak lahir harus mengurus ini kan, akta lahir gitu, dan pasti akta lahir Jerman dulu gitu, akta lahir Jerman dulu, terus paspor Jerman dulu. Ketika itu selesai baru kita ke KBRI untuk pengurusan ini apa sih, administrasi yang Indonesia gitu. Karena di ya perwakilannya kan KBRI ya, jadi kita cukup ke KBRI aja gitu, jadi nggak terlalu bolak-balik kemana-mana gitu. Gitu aja sih. Oke. Kita kapan-kapan ya kita ketemu ya. Oke deh. Itu kalau menikah dengan foreigner ini, pendapat keluarga pertama kali tuh gimana? Pas bule gitu. Itu gimana? Pendapat gimana ya? Oke gitu, atau ya biasa-biasa aja sih gitu. Pastinya kaget ya pertamanya gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus dia? Pastilah ada pertanyaan seperti itu. Tapi beruntungnya adalah keluargaku termasuk yang pikirannya terbuka lah gitu, kasarnya tidak menjudge, orang luar itu pasti begini, pasti begitu, enggak sih ya gitu. Lebih ke personalitinya aja sih gitu. Betul. Jadi cenderung terbuka lah gitu. Itu aja sih, jadi nggak yang gimana ya harus kaget-kaget seperti itu, enggak juga sih. Suka dukanya apa dong Kur, jadi seorang istri foreigner tuh suka dukanya apa, sukanya apa? Kalau bahasa kan kalian sudah bisa dibilang ya, kalau bahasa nggak ada masalah kan ya, atau masih juga ada masalah? Yang jelas alhamdulillah masih bisa berkomunikasi gitu, walaupun tetap masih banyak yang harus diperbaiki lah gitu, dari segi bahasa masih. Belajar bahasa Indonesia kah? Belajar bahasa Indonesia kah? Belajar tapi otodidak aja sih, jadinya kasarnya keseharian aja, sedikit demi sedikit gitu aja. Bisa yang drill apa gitu enggak sih ya. Sedikit bisa lah gitu. Jadi apa dong kesulitannya apa kadang yang dihadapi? Gimana ya, tadi pertanyaannya suka duka ya gitu, bisa dibilang kemudahan atau kesulitan gitu. Ya kalau buat diriku pribadi pastinya kalau dari segi apa ya, yang jelas sih personality ya kasarnya. Kita ada di tempat yang maksudnya dibesarkan di tempat yang lingkungan yang pastinya budayanya berbeda, pastinya banyak yang harus beradaptasi lah gitu ya, seperti itu. Harus banyak yang dipelajari satu sama lain pastinya gitu, sama ya tiap pasangan gitu ya. Sama dong kayak gitu. Iya sama lah gitu ya gitu. Terus kalau cuma bedanya ya gitu, lebih direpotkan aja dari segi birokrasi pastinya kayak gitu, dari segi birokrasi, dan pastinya juga lingkungan entah itu di Indonesia maupun di Jerman gitu, tempat suami. Pasti kita berada di lingkungan yang ada yang suka dan ada yang tidak dengan orang asing pasti gitu. Jadi ya harus siap aja ya, dengan kasarnya kita tidak bisa selalu berharap setiap orang akan menyukai kita gitu aja sih gitu, karena ada yang rasis ya ada gitu, ada yang sentimen ya ada gitu, ada yang baik gitu aja sih. Jadi lebih siap ini aja ya, mental aja sih ya gitu, seperti itu. Kalau Admikur tuh juga ya kalau di Indonesia sih ya kurang seraknya begini, kadang ada prejudice seperti ini kalau ngelihat orang bule gitu ya, orang asing. Kalau misalnya itu toko kelontong atau gimana tuh suka dimahalin kayak gitu. Suka minta foto nggak? Ya. Suka minta foto nggak? Foto pernah itu waktu awal-awal ya, masih sebelum menikah kayak ada lah gitu. Kan nggak boleh lihat bule jalan terus langsung ke picture please gitu ya. Ada nih lagi repot mau ke warung gitu.
Ada sih ya yang minta foto ya, ada yang paparazzi ya, ada alias foto diem-diem gitulah, itu juga ada. He can speak Gitu. English, right? He can speak English. Nah, ya. Yes, but not much. Yes. gitu sih. Oke. Ya. Terus ini Kur, kalau ada pemilihan apa sih? Pemilihan, namanya pemilu. Pilihan. Kamu mau kembali ke Jerman atau di Indonesia? Ya. Pilihan ya. Kalau pilihan aku gimana ya? Aku berprinsip sama-sama berharap bisa sama-sama nyaman gitu ya, gitu. Kayak gitu. Jadinya sementara ini sih aku masih ikut suami aja. Kalau suami betah di Indonesia, kita tetap di Indonesia. Begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ya kita akan balik paling gitu. Jadi bagaimana nyamannya sama-sama lah gitu. Karena kalau senyamannya pribadi pasti masing-masing lebih nyaman di negaranya masing-masing, ya kan? betul. Gitu. Iya, gitu sih. So kamu keluarga negaraan mana? Aku masih Indonesia lah pastinya. Kapan-kapan ajaklah aku ke rumahmu yang di Jerman ya. Who knows gitu kan, kita nggak tahu kan. Iya. Kayak lihat tembok Berlin. Iya, oke. Thank you ya Kur ya for the information ya. Oke. Mudah-mudahan sehat terus. Salam buat papinya ya. Salam buat Lukman. Terima kasih ya. Ini akan tayang di Iya Kur, ini akan tayang di YouTube channel aku ya. Oke, thank you so much. You're welcome. Goodbye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Iya guys, seperti itu tadi percakapan aku dengan sahabat aku Kurnia yang punya pengalaman yang pengen sharing sih sebenarnya kita, karena udah lama banget nggak ketemu. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya buat kamu yang mungkin mau menikah dengan orang Jerman atau mau study ke Jerman. Yes, Germany it's so modern, yes. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya yang mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang kamu ada di kamu ya. Oke, sekian dulu segmen chit chat with me, Miss Mar, and see you next time with a new topic. Okay, do not forget to click like and subscribe, juga bunyikan loncengnya. Right. Thank you so much and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.